Halo semuanya, senang banget rasanya bisa balik lagi menemani kalian di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu fenomena psikologis yang jujur aja benar-benar menarik. Namanya teori mobil merah, atau gimana cara kita ngebangun mindset yang selalu otomatis fokus ke solusi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau otak kita tuh sebenarnya kerja persis kayak filter raksasa? Gini, tiap detiknya ada jutaan informasi yang masuk ke mata kita. Tapi otak kita tuh pinter banget nyaring semuanya, dan cuma nampilin apa yang lagi kita anggap penting. Coba deh ingat-ingat pengalaman yang satu ini. Mungkin kamu atau teman kamu baru aja beli mobil baru, katakanlah mobil warna merah yang nyolok banget. Tapi anehnya, begitu mobil itu dibawa jalan keluar, tiba-tiba kok kayaknya hari ini banyak banget ya orang yang pakai mobil merah. Di lampu merah ada, di parkiran juga ada. Padahal kemarin-kemarin rasanya jarang banget loh lihat mobil warna merah. Terus, apa iya tiba-tiba populasi mobil merah di kota kamu nambah dalam semalam? Ya jelas enggak kan? Mobil-mobil itu dari kemarin emang udah ada di situ. Jadi apa dong yang sebenarnya lagi terjadi sama pikiran kita? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Inilah yang sering disebut sama para ahli sebagai teori mobil merah. Simpelnya gini, teori ini bilang kalau otak kita tuh emang didesain buat cuma ngeliat dan nangkep dengan jelas apa yang lagi jadi fokus utama kita saat itu. Jadi ini bukan kebetulan atau hal mistis ya teman-teman, ini murni filter kognitif dari cara kerja otak kita sendiri. Kalau otak kamu lagi di-setel buat fokus ke sebuah masalah, ya otomatis radar pikiran kamu bakal terus-terusan nemuin masalah di mana-mana. Singkatnya, kalau kamu fokusnya ke masalah, ya yang kelihatan bakal masalah terus. Tapi kebalikannya, kalau kamu ganti fokusnya ke solusi, nah yang muncul di depan mata kamu ya solusi terus. Dan perbandingan ini benar-benar ngilustrasiin dengan pas banget gimana fenomena mobil merah tadi itu nyambung langsung ke kebiasaan mental kita sehari-hari. Di sini kelihatan banget bedanya antara fokus pada masalah dan fokus pada solusi. Orang yang fokusnya ke masalah itu ibaratnya kayak inspektur yang kerjaannya nyari-nyari kesalahan aja di setiap sudut kehidupan. Mereka jago banget deh nemuin apa yang kurang atau apa yang salah. Nah, beda cerita sama orang yang fokusnya ke solusi. Mereka ini main di frekuensi yang beda banget. Bukannya mereka pura-pura nggak ada masalah ya. Tapi energi mereka tuh secara otomatis langsung dipakai buat ngupas jawaban-jawaban yang tersembunyi dan nyari celah jalan keluar di tengah kebuntuan. Nah, biar konsep ini makin nempel di kepala kita pakai perumpamaan dari alam aja deh. Coba kita pelanin ritme sedikit di sini dan benar-benar bayangin bedanya insting dua serangga ini, lalat dan lebah. Mata lalat itu secara biologis emang udah didorong dan didesain buat selalu nyari bangkai, tumbukan sampah, atau kotoran. Kemanapun si lalat ini terbang, ya itu terus yang dia cari. Tapi sebaliknya, mata lebah itu diciptakan dengan insting buat nyari keindahan. Mereka nyari bunga, saripati, dan madu yang manis. Coba bayangin, mereka berdua bisa aja lagi terbang di taman yang sama persis. Tapi realitas yang mereka lihat itu beda 180 derajat, cuma karena dorongan biologi mereka. Sekarang kita bedah ciri-ciri orang yang bawa mindset lalat. Jujur aja ya, bawa mentalitas atau mata lalat ini kemana-mana itu wah bener-bener beban yang melelahkan banget. Gimana nggak? Kalau kamu pakai mindset ini, kemanapun kamu pergi, realitas hidup tuh kerasa kayak rentetan kekecewaan aja. Di mana-mana yang kelihatan cuma apa yang salah, apa yang kurang, apa yang jelek, dan ujung-ujungnya bikin kamu ngerasa aduh sial banget sih terus-terusan. Orang dengan mata lalat ini kayak kejebak di dalam siklus ngeluh yang nggak ada habisnya. Karena filter otak mereka bener-bener nolak buat ngelihat hal-hal baik yang padahal ada loh di sekeliling mereka. Hidup pakai cara ini tuh benar-benar berat dan nguras energi banget. Tapi sekarang coba deh rasain bedanya pas kita balik perspektifnya. Bayangin betapa ringan dan cerahnya hidup ini kalau kita milih pakai mindset lebah. Orang-orang dengan mata lebah ini energinya positif banget, melimpah ruah. Waktu mereka kena krisis atau masalah, alih-alih meratapi nasib atau ngeluh, mereka malah sibuk ngelihat peluang. Mereka bakal langsung nge-scan setiap sudut buat nemuin jalan keluar. Dan tahu nggak apa yang paling luar biasa dari mindset lebah ini? Kemampuan mereka buat selalu nemuin pertolongan Allah di balik setiap kejadian. Perspektif kayak gini nggak cuma bikin mereka tangguh, tapi benar-benar secara aktif narik hal-hal manis ke dalam hidup mereka. Jadi poin penting yang mau disorot di sini adalah soal batasan mutlak di dunia serangga tadi. Dalam ilmu biologi, takdir mereka ya udah dikunci rapat. Seekor lalat, mau kamu semangatin kayak apapun, ya dia bakal selamanya terjebak jadi lalat. Mata lalat ya bakal jadi mata lalat terus. Mereka nggak punya kapasitas buat merenung terus bilang ke diri sendiri, kayaknya mulai besok aku mau berhenti nyari sampah dan mulai nyari bunga deh. Nggak bisa gitu. Mereka itu benar-benar terpenjara sama insting biologis mereka. Dan sama sekali nggak bakal pernah bisa mengubah fokus pencariannya. Nah, tapi disinilah letak anugerah paling luar biasa buat kita sebagai manusia. Emang sih lalat nggak bisa diubah jadi lebah. Tapi manusia jelas bisa. Kita punya satu keistimewaan luar biasa yang nggak dipunyai makhluk lain, yaitu kita bisa mendesain ulang otak kita sendiri.
Jadi, kalau selama ini kamu ngerasa sering pesimis, keseringan melihat sisi negatif, atau ngerasa kejebak sama si mata lalat ini, tenang aja. Ingat, kamu nggak dikutuk buat hidup kayak gitu selamanya. Kamu punya kekuatan absolut buat nge-upgrade pikiran kamu. Kita benar-benar bisa melatih otak kita secara sadar buat pindah gigi, dari yang tadinya cuma jago nyari kotoran, jadi master dalam nemuin solusi. Terus, gimana caranya? Mari kita ubah teori ini jadi langkah praktis. Karena paham teorinya aja jelas nggak cukup dong, kita butuh aksi nyata. Nah ini dia protokol 30 hari membentuk ulang otak kamu. Langkah pertama kita bakal nulis kalimat afirmasi setiap hari selama 30 hari penuh, nggak boleh putus. Kedua kita nulisnya itu sambil pakai kaidah dari ilmu grafologi. Dan yang ketiga, kita harus secara sadar mempraktekkan fokus ke solusi di kehidupan sehari-hari kita. Kalau ketiga langkah ini digabungin jadi satu sistem, wah ini bakal jadi cara ampuh buat nyabut akar kebiasaan mata lalat dari kepala kita. Sekarang kamu mungkin mikir, kenapa sih kok harus bawa-bawa grafologi, terus harus ditulis secara fisik segala? Gini, ini bukan cuma soal angan-angan positif ya. Kalau afirmasi cuma diucapin di dalam hati atau pikiran, biasanya cepet banget nguapnya. Tapi tindakan fisik nulis pakai tangan itu ternyata langsung ngehubungin motorik halus kamu ke sistem saraf di otak. Jadi pas kamu nulis pelan-pelan dan ngebentuk huruf-huruf itu, kamu tuh secara harfiah lagi nyetak dan ngukir instruksi baru ke dalam alam bawah sadar kamu. Ini adalah cara yang udah paling terbukti buat ngunci mindset mencari solusi ini secara permanen cuma dalam 30 hari. Dan ini dia kalimat ajaibnya yang bakal jadi mantra garu kamu. Coba deh dengerin dan ikutin ritmenya, rasain energinya pas kita ngucapin kalimat ini tanpa jeda. Every day in every way, I am getting better and better. Setiap hari dalam segala hal, saya membaik dan terus membaik. Sekarang saya senang, gembira, bahagia. Dan selalu ada solusi. Wah, kerasa nggak energinya? Coba bayangin kamu nulis dan ngedeklarasiin kalimat super energik ini setiap pagi. Dari yang awalnya ngerasa mumet atau kejebak, kamu secara meledak-ledak langsung ngeklaim kegembiraan, kebahagiaan, dan kepastian mutlak kalau, ya, selalu ada solusi buat semuanya. Nah, yang bikin proses ini makin menarik lagi adalah efek jangka panjangnya buat diri kamu. Waktu kamu ngeklaim kegembiraan dan selalu nyari solusi setiap hari lewat tulisan tadi, kamu itu sebenarnya lagi numpuk dan nimpa kode lama di otak kamu. Pengulangan ini pelan-pelan bakal ngancurin program negatif si lalat tadi dan ngejadinya sebuah realitas otomatis yang baru buat kamu. Otak kamu pelan-pelan diatur ulang supaya refleksnya itu langsung nyari kebaikan dan jalan keluar tiap kali ada situasi yang nggak enak. Jadi ujung-ujungnya, kamu nggak perlu lagi tuh repot-repot maksa diri buat mikir positif. Kenapa? Ya karena nyari solusi itu udah jadi identitas dan kebiasaan alami kamu sehari-hari. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu tantangan nih buat kamu semua. Sekarang kamu udah tahu rahasianya. Kamu udah pegang kendali penuh atas filter realitas di otak kamu sendiri. Pertanyaannya sekarang simpel banget. Mulai hari ini, pas kamu selesai dari sesi ini dan balik ke dunia nyata, mata mana yang bakal kamu pakai? Mata lalat atau mata lebah? Jangan biarin hari ini lewat gitu aja ya. Ambil keputusan sekarang juga buat mulai tantangan 30 hari kamu, latih otak kamu buat terus ngelihat indahnya madu, dan siap-siap takjub ngelihat gimana hidup kamu bertransformasi. Terima kasih banget udah belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa.